Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Nama saya Widya Nesti Tantri, dosen Prodi Interior Universitas Telkom Indonesia. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kali ini, video pembelajaran yang akan saya jadikan contoh adalah mata kuliah wajib, yaitu tinjauan desain interior, yang merupakan salah satu mata kuliah yang saya ampuh. Mata kuliah tinjauan desain interior pada program studi S1 Desain dengan kode FCK2IA B3 merupakan mata kuliah wajib yang diskemakan pada mata kuliah tingkat 2 dengan posisi di semester 4. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah berbobot 3 SKS dengan 16 kali pertemuan, pertemuan 1 sampai 16 materi sesuai dengan RPS. Metode pembelajarannya sinkronus, tatap muka di ruang kelas atau dengan tool web conference melalui Zoom, Microsoft Teams, atau Google Meet, kemudian dengan diskusi dan asistensi tugas serta presentasi yang dilaksanakan dalam kelas. Kemudian juga ada discovery learning dengan survei di lapangan. Metode pelajaran yang kedua yaitu asinkronus dengan sistem via LMS yang dapat diakses di lms.telkomuniversity.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, melaksanakan kuis-kuis, dan mengunggah tugas secara online. Deskripsi mata kuliah ini, pada mata kuliah tinjauan desain ini, mahasiswa akan mempelajari aspek-aspek dalam perancangan arsitektur, interior, serta isu fenomena kontemporer yang mempengaruhi perwujudan dari bangunan untuk digunakan sebagai dasar analisa perancangan interior untuk menjadi bagian dari proses analisis desain dalam perancangan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu ada PLO 2, mampu memberi pertimbangan pemikiran kritis, sistematis, dan kreatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan kaidah dan tata cara prinsip ilmiah. PLO 6 yaitu mampu merancang interior yang mengimplementasikan teori, metode, dan proses desain interior. PLO 7 mampu menganalisis terkait fenomena desain, sistem, dan konstruksi bangunan juga material dalam rancangan desain interior. Untuk course learning outcome-nya, CLO 1 mahasiswa mampu mengidentifikasi konteks dan faktor perancangan pada karya desain interior dan arsitektur. CLO 2 mahasiswa mampu mendiskusikan fenomena terkait perancangan dengan teori perancangan. CLO 3 mahasiswa mampu menganalisis fenomena desain untuk mengimplementasikan dalam perancangan dalam bentuk karya ilmiah terstruktur. Untuk pustaka utama yang dipakai yaitu A History of Interior Design, Designing Interior Architecture, Spatial Strategies for Interior Design, kemudian pustaka pendukung ada Insight Prefab, The Ready-Made Interior, Cafes and Bar, The Architecture of Public Display, dan Key Interior since 1900. Untuk asesmen dari mata kuliah ini adalah melalui tugas dan kuis, yaitu tugas 1A, itu 10%, tugas 1 30%, tugas 2A 10%, tugas 2 40%, dan kuis 10%. Penilaian secara objektif berdasarkan pada ketepatan penguasaan materi partisipasi dan kemampuan analisis terhadap objek yang dipilih. Untuk pokok bahasan per minggu, yaitu pertemuan 1 ada introduksi ke mata kuliah, penjelasan tugas, dan pengenalan singkat karya tulis ilmiah interior. Kemudian materi yang diberikan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perancangan arsitektur dan interior, serta ada kuis pertemuan 1. Pertemuan 2 ada materi tinjauan konteks perancangan, pemberian tugas kecil 1, tugas atau tugas besar 1 dengan kuis pertemuan 2. Kemudian di pertemuan 3 ada materi Venustas dan perancangan tipologi arsitektur dan kuis pertemuan 3. Untuk pertemuan 4 ada materi Venustas dan perancangan dan tipologi interior dan kuis pertemuan 4. Pertemuan 5 ada identifikasi fenomena daripada arsitektur dan interior, tinjauan estetika yaitu dan kuis pertemuan 5. Pertemuan 6 materinya identifikasi fenomena pada arsitektur dan interior melalui tinjauan teknologi dalam perancangan dan kuis pertemuan 6. Untuk pertemuan 7, identifikasi fenomena pada arsitektur dan interior, yaitu tinjauan urban dalam perancangan dan pembekalan survei, serta dokumentasi wawancara dan kuesioner, serta kuis 7. Pertemuan 8, pendekatan perancangan arsitektur interior, kemudian dengan kuis 8, terus kemudian pertemuan 9 ada pendekatan teknologi, pengumpulan tugas besar 1, dan jika bisa mengadakan kuliah tamu untuk bedah karya arsitektur dan interior, kemudian kuis 9.
Pertemuan 10 pendekatan gaya hidup dari sudut pandang sosial budaya. Dan kuis 10, pertemuan 11 pendekatan adaptif dari sudut pandang sejarah literatur review dan pengenalan contoh-contoh jurnal ilmiah. Dengan kuis 11, pertemuan 12 pendekatan brand identity dari sudut pandang ekonomi, riset metode in arsitektur. Kemudian pertemuan 13, riset metode in arsitektur dan asistensi hasil survei dan studi literatur. Kemudian pertemuan 14, 15, dan 16 adalah presentasi final tugas besar 2 serta pengumpulan tugas besar 2. Berikut adalah contoh video pembelajaran yang dilaksanakan secara online atau daring dengan menggunakan Zoom. Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita masuk di pertemuan pertama ya untuk pelajaran tinjauan desain. Salam kenal, nama saya Ibu Widania Stiliki Tantri. Biasanya saya ngajar di kelas merancang 4. Jadi nanti kalau kalian nanti di kelas merancang 4 bisa ketemu dengan saya ya. Karena kan masih di merancang 2 kan sekarang ya. Jadi nanti di LMS ini seperti biasa ya, seperti mata kuliah yang sebelumnya diambil sama kalian ya, ketika di tingkat 1 atau sekarang di tingkat 2, login ke LMS-nya. Di sini akan ada semuanya keterangan ya, mata kuliah yang akan kita pelajari. Contohnya ini kita akan belajar tentang tinjauan desain interior. Di sini itu mempelajari tentang arsitektur interior. Jadi isu fenomena kontemporer yang ada hubungannya sama bangunan ya. Kita bakal ngelihat pemenuhan dari sisi fungsi, estetis, konstruksi, sama melihat dari arsitekturnya sama interiornya. Dan juga ada hasil kajian aspek perilaku, teknis, dan lain-lainnya ya. Gensinya di sini mata kuliah wajib ya, karena memang apapun dia bukan mata kuliah yang berjenjang ya, tapi wajib diambil. Kemudian juga tujuannya, peta capaiannya, untuk membuat perkembangan pemikiran kritis, sistematis, dan kreatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus kemudian juga mampu merancang interior dan mengimplementasikan teori, metode, dan proses desain interior, mampu menganalisis terkait fenomena desain, sistem, dan konstruksi bangunan, juga material dan rancangan desain interior. Nah, untuk capaian pembelajarannya, jadi nanti diminta ya, mahasiswa mampu mengidentifikasi konteks dan faktor perancangan pada karya desain interior dan arsitektur. Kemudian juga bisa mendiskusikan fenomena terkait perancangan dengan teori perancangan. Kemudian juga mampu menganalisis fenomena desain untuk diimplementasikan dalam perancangan dalam bentuk ilmiah terstruktur. Nah, untuk mata kuliah ini tuh ada di sejajar dengan merancang 2 ya di tinjauan desain. Jadi untuk di tahun kedua perkuliahan kalian di semester 4. Nah, untuk kedepannya, untuk pertemuan pertama kita akan bahas introduksi ya, sama timeline perkuliahan, pengerjaan tugas dengan pengenalan singkat karya tulis ilmiah interior. Kemudian juga yang keduanya nanti masuk ke konteks perancangan. Terus kemudian ada faktor-faktor perancangan di pertemuan ketiga. Pertemuan keempat lebih ke venusitas dan perancangan. Nanti 5 dan 6 kita mulai identifikasi dan fenomena arsitektur interior. Intinya nanti akan ada tugas untuk dilakukan survei ya gitu. Jadi ini untuk pembekalan surveinya buat baiknya seperti apa, nanti dokumentasinya yang baik seperti apa untuk wawancara dan kuesioner dan lain-lainnya. Kemudian juga di pertemuan 9 itu pengumpulan tugas besar. Jika nanti akan ada kuliah tamu untuk yang bedah karya arsitektur interior ini ya. Kemudian di pertemuan 10 ada literatur review, pengenalan contoh-contoh jurnal ilmiah, karena nanti intinya tugas besar 2-nya mulai belajar membuat si jurnal ilmiah dengan analisis si bangunan ya gitu. Jadi nanti di pertemuan 10 sampai 15 kita akan banyak asistensi buat penulisan karya ilmiah dan lain-lain ya. Sampai di 14, 15, 16 adalah presentasi buat tugas final besarnya, tugas besar 2-nya ya. Untuk referensinya bisa baca John Pyle Judith Gura, The History of Interior Design. Kemudian juga ada desain interior arsitektur buatan Sylvia Ladecker dan lain-lainnya ya. Nanti bisa lihat di LMS. Kemudian pendukungnya juga ada tentang prefab, karena kita banyak banget bakal ngebahas yang paling baru-baru ya tentang hubungan-hubungan bangunan-bangunan atau desain interior yang paling baru. Nanti pembelajarannya seperti biasa kita pakai buat laporannya pakai Microsoft Word ya, kegiatan di LMS, kemudian ada OneDrive sama Google Form. Untuk pertemuan 1 saya akan mulai share materinya ya hari ini. Sudah muncul ya. Tentang faktor perancangan desain arsitektur dan interior. Jadi di sini kalau misalnya
sudah pada tahu ya apa namanya apa saja sih faktor-faktornya gitu istilahnya efeknya ke arsitektur dan interior. Jadi intinya yang pertama adalah ketika kita harus tahu keinginan klien. Jadi ketika kalian punya tugas nih apa namanya buat ngedesain si bangunan gitu istilahnya goalsnya apa dari keinginan klien yang kalian cari tahu ya gitu istilahnya tujuannya buat apa segala macam. Terus kemudian ada fakta kenyataan pada lapangan, kemudian ada konsep. Jadi kita punya konsep buat apa ya untuk menjawab apa yang jadi keinginan klien. Kemudian ada kebutuhan karena di situ ada batasan uang dan kualitas. Kemudian juga ada problem atau permasalahan kondisi signifikan yang mengenai rancangan secara petunjuk umum. Nanti kita bahas lebih detailnya ya. Faktor kejujuran utama programming mungkin agak sudah pernah dibahas di merancang ya gitu. Ada function, form, ekonomi, sama time. Cuman mungkin kalau misalnya di kelas perancang kita nggak banyak ada faktor ekonomi karena memang masih belum dibatasi oleh pendanaan ya. Tapi kalau misalnya nanti apa namanya ketika kalian masuk ke dunia kerja sudah pasti ada batasan ekonomi. Nah, di sini pemrograman ini adalah penyusunan kebutuhan ruang jadi kebutuhan aktivitas dalam bangunan segala macam, terus kemudian juga kita lihat dari fungsi, aktivitas dan standar minimumnya. Di sini function itu kalau misalnya ini saya sambungkan dengan apa kegiatan kalian di merancang dua nanti ya gitu karena kan mulainya bersamaan ya tentang function atau mungkin punya bayangan ketika di merancang satu apa namanya fungsinya tuh buat siapa sih gitu. Jadi kalau di merancang satu kan kalian ngedesain rumah apa apartemen ya kalau nggak salah apartemen, kemudian nanti di merancang dua rumah tinggal. Jadi tentukan dulu misalnya jumlah orang penghuninya berapa, aktivitasnya apa saja, hubungan antar ruangnya, topolanya bagaimana. Jadi faktor ini kan apa namanya sebenarnya yang berpengaruh apa namanya ke apa ya istilahnya ada hubungan semuanya ketika kalian nggak tahu fungsinya buat apa akan bingung ketika membuat si bangunannya. Jadi fungsinya jelas, aktivitasnya jelas, jadi kebayang si hubungan antar ruangnya nanti bagaimana polanya ya gitu. Karena nanti semakin tinggi kelas merancangnya akan lebih kompleks. Contohnya di merancang 3 kan masuk ke apa namanya komersial ya gitu. Merancang 4 restoran, merancang 5 pabrik dan apa namanya lebih ke bangunan publik yang lebih luas lagi luasannya. Jadi kalau misalnya ini akan lebih kompleks lagi dari jumlah orang dan aktivitasnya. Terus kemudian ini tadi orang, jumlah, usia, gender, karakter. Nah, di sini yang bakal memakai ya gitu. Jadi misalnya siapa sih yang bakal tinggal di rumah ini? Misalnya ada ayah, ibu, eh, anaknya, segala macam yang akan tinggal. Jadi nanti karakter desain juga akan berpengaruh. Kayak misalnya apa namanya nanti penggunanya mungkin kayak contohnya misalnya membangun sekolah gitu. Sekolah untuk anak usia sekolah dasar, menengah pertama sama menengah atas akan berbeda ya gitu karena tadi apa namanya si karakternya terus udah gitu mungkin dari usianya juga akan kebutuhannya akan beda ya gitu dari segi ergonomi, antropometri dan lain-lain. Kemudian aktivitas jenis, nah ini apa saja sih yang akan dilakukan di bangunan itu kalau misalnya nanti rumah tinggal kan misalnya orang tuanya misalnya kegiatannya apa saja sih ketika di rumah jadi apa saja apa ruangan-ruangan yang harus difasilitasi ya gitu. Kemudian kalau misalnya membangun misalnya bangunan-bangunan yang lebih kompleks seperti bangunan museum segala macam aktivitasnya juga akan berbeda ya. Jadi itu akan ada dampaknya nanti ke furniture yang bakal dibuat hubungan antar ruang dan pola. Nah, ini biasanya akan dilihat apa namanya dari aktivitasnya misalnya nanti di Rancang 4 ada apa namanya membuat restoran ya gitu. Kan untuk kitchen dengan ruang stok harusnya sebaiknya berdekatan, jangan dibuat jauh gitu misalnya karena aktivitasnya saling membantu ya gitu istilahnya gitu. Jadi nanti dicek lagi untuk ini apa namanya hubungan antar ruangnya. Jadi untuk penyusunan juga ada banyak ya, ada radial, cluster dan lain-lain. Kemudian ada form di sini dari site kita bakal lihat posisi gedung, arah pintu masuk, arah bukaan, terus kemudian dari lingkungan ada iklim, bangunan sekitar dan lain-lain, kualitasnya seperti apa, kualitas estetis dan kualitas konstruksinya. Jadi bentuknya bakal ngebantu ketika kita ngelihat ya misalnya ketika kalian diminta ngedesain restoran yang asalnya dia berubah fungsi dari
rumah tinggal jadi restoran. Harus diperhatikan ya gitu posisi gedungnya, arah pintu masuk dan iklim dan lain-lainnya ya gitu. Ini side posisi gedung, arah pintu masuk, arah bukaan, posisinya bagaimana? Karena kita kan di interior ya, jadi kita harus tahu arah masuknya dari mana sehingga kita apalagi kalau misalnya kalian nanti ngedesain bangunan yang mungkin bukan penghuninya bukan hanya kalian gitu istilahnya perkantoran gitu istilahnya yang diisi sama beberapa atau banyak apa ya banyak tenan ya istilahnya gitu. Di sini ada konteks iklim. Nah, ini juga misalnya nanti kalau kalian lihat bangunan-bangunan yang memang apa sesuai dengan iklimnya ya gitu kayak misalnya bangunannya ada di pinggir jalan di apa namanya istilahnya di pinggir jalan raya gitu istilahnya akan berbeda penggunaan kaca mungkin sedikit dihindari ya mungkin ya karena kan dari sisi lumayan, dari sisi apa ya istilahnya kalau misalnya eh kayak safety dan lain-lain ya gitu dibandingkan dengan mungkin yang di area yang memang dingin segala macam karena kan kaca itu kan nembus panas ya gitu. Jadi nanti mungkin itu juga harus diperhatikan ketika membuat desainnya ya konteks iklimnya. Kualitas dan bentuk estetis jadi ini udah pasti ya gitu istilahnya si desain itu bakal ada efeknya buat ke apa hasil desainnya ya gitu ketika pakai material segala macam gitu. Kayak contohnya misalnya banyak sekarang material-material yang dibuat mirip dengan material aslinya ya kayak misalnya kan dulu kan lantai parket karena mahal dan lain-lain perawatannya rayap agak susah gitu istilahnya sekarang banyak banget yang membuat lantai lantai kayu tapi dari plastik ya gitu sih atau apa WPC ya istilahnya gitu itu juga bisa jadi ada efek pasti ke kualitas estetis dan kualitas konstruksinya agak mirip tapi mungkin dari sisi kekuatan agak berkurang ya segi ekonomi. Nah ini kalau misalnya nanti ketika sudah di dunia kerja ya ini paling penting karena biasanya ini akan efek ke keseluruhan desain ya gitu karena dari dana pendanaannya terus kemudian biaya operasionalnya sama lifestyle cost-nya. Nah, dana awal itu biasanya buat pembangunannya. Jadi kita habisnya nanti AB yang bakal kalian bikin apa rencana anggaran bangunannya nggak akan bisa kita bangun kalau nggak ada dananya. Jadi biasanya kita juga akan minta tahu tanya ke klien kira apa pendanaannya berapa ya gitu. Sesuai dengan budget dari si klien ya. Kemudian biaya operasional. Nah, ini juga selama bangunan beroperasi, jadi biasanya ada pemeliharaan bangunan, biaya listrik, biaya air dan lain-lain, dan peremajaan fasilitas. Jadi ini ketika sudah berjalan ya istilahnya seperti itu. Kemudian ada lifestyle cost, nah ini apa namanya yang dikeluarkan setelah penggunaan bangunan telah selesai. Jadi biasanya nanti kan gini ada maintenance, terus kemudian ada pergantian karena kan biasanya gini ketika kita membuat rencana anggaran yang memang mungkin sesuai pada saat itu tidak bisa terlalu mahal karena si budgetnya terbatas gitu kemungkinan dari budget yang terbatas material yang dipakai juga mungkin lebih rendah daripada yang tinggi ya gitu istilahnya. Nanti akan ada mungkin ketika tahun keberapa mungkin kayak lifespan-nya si material itu hanya cuma 5 tahun untuk yang premium gitu misalnya. Atau mungkin 10 tahun yang buat yang baik ya. Tapi kita ada keterbatasan dana mungkin hanya lifespan si material cuma hanya 5 tahun gitu. Sehingga nanti ada ketika tahun kelima kan berarti dia harus diperbarui dan lain-lain ya gitu akan apa namanya jadi itu life cycle apa namanya cost analysis setelah si bangunannya sudah dibangun. Kemudian time ini juga ada pengaruh historis kayak misalnya kini perubahan desain atau setelah nanti kalau dulu itu kan biasanya ada efeknya gini kayak sekarang kan gini desain itu berubah ya gitu istilahnya dari kebutuhan kayak sekarang banyak teknologi masuk segala macam sehingga perubahan desain juga berubah ya kalau dari dulu yang hanya mungkin tujuannya hanya buat tempat tinggal sekarang jadi banyak-banyak faktor-faktor mungkin standarnya seperti kayak gimana buat apa keadaan sosial itu juga biasanya efek dan ada efek budaya juga ya kadang-kadang itu juga berbeda. Yang tentang apa namanya perubahan desain setelah konstruksi jadi misalnya ada perubahan pembangunan misalnya apa namanya ketika membuat bangunan tahan gempa ya gitu istilahnya jadi ketika pembangunan gimana caranya nih ternyata proses pembangunan ternyata di sini areanya itu banyak gempa gitu misalnya gitu. Kemudian gimana perubahan secara konstruksinya ya gitu istilahnya. Terus nah ini nanti ini yang akan terjadi pada bangunan setelah pembangunan. Jadi misalnya ada sesuatu yang terjadi ya kayak misalnya ternyata setelah bangunan jadi temboknya apa namanya ternyata rembes atau misalnya lantainya ternyata kemiringannya
ada kesalahan ketika pembangunan ya gitu. Jadi ini juga bisa terjadi ya ketika kalian sudah ada pembangunan. Jadi intinya proses desain secara umum ada brief design, alternatif design, nanti ini pengembangan desain dan lain-lain. Ini semuanya berhubungan sama klien ya gitu istilahnya. Juga kita ngomongin pendekatan. Jadi nanti setelah kita tahu secara fisik bangunannya seperti apa, fungsinya seperti apa, dari estetika juga, kemudian sejarahnya juga, teknologi misalnya dia cocoknya penggunaan teknologi sesuai dengan si usernya tadi ya gitu. Misalnya usernya siapa, apa namanya, lebih anak-anak muda mungkin penggunaan teknologi yang lebih cocok seperti apa gitu istilahnya. Atau mungkin untuk museum lebih masukin pendekatannya perancangan sosial atau budaya. Atau tadi yang kita lebih ngelihat dari sisi ekonomi ketika ada batasan dalam perancangan. Nah, untuk materi minggu pertama sudah selesai. Untuk apa mengetahui pemahaman kalian tentang si materi ini ya, saya ada kuis di LMS yang di minggu pertamanya. Nah, ini di sini apa ada kuis pertemuan satu. Nanti kalian saya kasih waktu sebentar untuk ngisi ya. Apa namanya nanti saya bakal lihat apa namanya apakah hasilnya baik. Nanti silahkan langsung diakses ya. Terus kemudian juga di LMS juga ada tambahan materi ya, selain tadi yang materi yang saya share ada di LMS di bagian pertama. Kemudian di sini ada webnya tentang dari Prudi Pradono ya, tentang programming, diagramming, dan praktek arsitektur dan urbanisme. Bisa dilihat ketika nanti kalian ada waktu ya gitu, ketika setelah pelajaran selesai. Untuk sekarang diisi dulu kuisnya. Oke, kuisnya sudah dikerjakan. Sebentar, saya lihat sepertinya hasilnya lumayan ya karena rata-rata di atas 80 nilainya. Jadi pemahamannya berarti memahami materi ya gitu. Untuk materi pertama apa ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Bu. Oh iya, Mangga. Silakan Rafia. Untuk usia itu bisa berpengaruh kepada desain pada ruang publik dan juga komersial. Pada ruang publik itu pengguna usianya sangat bervariasi itu bagaimana, Bu, contohnya? Nah, jadi gini, kan misalnya nih ketika kalian nentuin mau diminta untuk bikin ruang publik ya gitu istilahnya kan dari sisi umur tentukan dulu user utamanya karena mungkin gini kayak misalnya diminta untuk mendesain museum istilahnya mungkin ya yang kalau mau dilihat dari sisi variasi umur kan banyak ya gitu. Nah, kita tentukan dulu siapa sih user utamanya. Mungkin kalau misalnya bisa dilihat museum siapa sih yang bakal sering datang misalnya kayak di Bandung ada museum geologi ya kan rata-rata yang datang ke situ biasanya anak-anak usia sekolah ya gitu istilahnya. Jadi bagaimana caranya kita membuat desain itu fokusnya mungkin ke anak-anak atau mungkin gini ketika lihat demografi area itu siapa sih misalnya mallnya itu rata-rata di area memang yang perumahan lama gitu kata-kata penghuninya yang sudah lansia gitu misalnya. Jadi itu kan lihat dari demografi ya gitu. Kita bisa lihat dari situ. Jadi kita bisa bikin untuk siapa sih si bangunan tadi dibangun ya gitu. Jadi misalnya ternyata misalnya dapat tadi tentang usia kan ya si varian penggunanya kayak rata ternyata ada anak balita, ada pra remaja, ada yang hutan khusus, ada remaja atau dewasa sama lansia. Nah, nanti bisa pakai pendekatan yang memang sesuai, misalnya universal design atau aksesibel ya. Jadi kan kalau di sini kan desainnya lebih fokusnya ke semua orang ya, penggunaan semua orang. Jadi bisa dipakai oleh semua orang tanpa pakai adaptasi atau desain khusus. Jadi istilahnya bisa dipakai, istilahnya nggak hanya untuk si penyandang disabilitas ya, tapi jadi lebih ke apa? Pakai pertimbangan kebutuhan dan lain-lain termasuk usia dan ukuran tubuh. Jadi nanti bisa pakai itu. Itu contohnya ya. Oke ya, Fafia. Agak Baik, Bu, paham. Terima kasih, Bu. oke ya. Jadi nanti buat minggu depan itu mulai membuat apa namanya karena kita kan tujuan akhirnya adalah membuat jurnal tentang si bangunan. Cari dulu bangunannya yang bakal kita survei. Nah, untuk bangunannya nanti kalian cari nanti saya bakal share bikin spreadsheet buat kalian isi nama bangunannya dan saya minta kalau bisa setiap mahasiswa berbeda ya nanti makanya mungkin duluan ngisi misalnya ada yang mau ngebahas tentang gedung sate atau tentang ngebahas tentang restoran apa gitu istilahnya nanti ditulis di spreadsheetnya ya gitu. Nanti saya bakal share di grup atau di LMS ya bakal saya share di sana buat kalian isi. Untuk tugas pertama ini kan nanti sebenarnya apa namanya membuat deskripsi apa namanya kayak analisis si bangunan ya gitu. Jadi nanti kan bikin 4 orang, makanya tadi saya minta satu orang bikin apa
ngajuin satu apa namanya bangunan ya, buat buat saya tentukan nanti yang paling kira-kira paling banyak datanya, paling gampang diakses itu yang mana. Jadi nanti kalian cari bangunan publik mudah diakses, terus bisa membahas arsitektur atau selubung luarnya, bisa ngebahas bagian dalamnya, terus kemudian ada apa landscape dan lain-lainnya, fenomena unik yang dapat dibahas. Jadi nanti misalnya apakan apa nih gitu, istilahnya dia ternyata sekarang kan anak-anak kan kata-kata kerja ya gitu, istilahnya mungkin ada fenomena-fenomena lain yang baru ya gitu istilahnya. Nanti kalian bikin laporan seperti ini, ada judul, abstrak, kata kunci. Nah, kemudian nanti isi analisis kondisi lingkungannya, orientasi matahari ini seperti yang di kelas merancang ya, kita segala macam vegetasi, kita lihat view-nya, terus kemudian dari sisi aksesibilitasnya, kemudian bentuk bangunan seperti apa, kemudian bukaannya seperti apa, analisis utilitas, dan kasih penutup. Nanti bikin A4, tapi untuk sementara ini kan buat tugas pertama yang bakal disubmit di minggu ketiga ya. Jadi untuk minggu depan saya minta untuk tentuin dulu si bangunannya. Untuk tugasnya ada yang mau ditanyain? Cukup, Bu. Cukup kelas. Oke. Tadi Sabrina kayaknya sempat nge-WA ya, apa nge-WA apa di chat ada bilang mau apa? Bertanya tentang si tugasnya. Iya Bu, sorry. Bu maaf, ini kamera saya tuh kayaknya lagi error, jadi nggak bisa nyalain kamera sebelumnya. Udah Mm-mm. dicoba otak-atik tapi tetap gak bisa Bu. Ya nggak apa-apa nggak apa. Sok silahkan. Oke, kalau misalnya tugas mencari bangunan untuk di survei itu apakah boleh memakai bangunan yang hanya datanya dari internet aja atau gimana Bu? Kalau misalnya itu baiknya sih bangunannya yang apa? Yang ada bisa didatangin langsung ya. Karena kan gini, nanti kan apa akhirnya tuh kalian bakal harus ngelihat si bangunan ini fungsinya seperti apa atau mungkin cari keunikannya yang bakal dibahas ya gitu secara kita tinjauan ini. Jadi kalau bisa sih yang harus bisa didatangi langsung ya gitu. Kalau bisa yang dekat, jadi nggak butuh effort banyak buat datang karena mungkin akan mulai sering survei ke bangunan ya gitu. Jadi internet ini boleh ada tapi hanya untuk melengkapi datanya aja gitu. Jadi kalau bisa bangunan komersil publik yang jadi bisa dapat responder juga ketika nanti mulai survei. Gitu ya. Paham ya, Oke, Sabrina? oke Bu. Makasih banyak Bu. Oke, sip. Itu aja paling dari saya hari ini ya. Kalau misalnya nggak ada yang ditanyain lagi, terima kasih sudah hadir di perkuliahan hari ini. Kita ketemu minggu depan. Nanti jangan lupa ya di Excel-nya kalian isi si bangunan apa yang bakal kalian analisis ya gitu. Nanti saya bakal tentuin kan nanti bakal dibuat per kelompok. Jadi mungkin dari dari usulan yang kalian kalian share ke saya, nanti hanya satu atau dua yang bakal dipakai ya gitu istilahnya. Itu saja paling ya. Oke, saya izin untuk menutup perkuliahan hari ini. Screenshot dulu ya buat eviden. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. Terima kasih semuanya.